Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya dari negeri Formosa bersama Mak Babu Taiwan. Saya kadang nggak tahan ya kalau ngeliatin video-video KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Salam Rahayu dari saya, yaitu dari negeri Taiwan. Saya membuat video ini, saya hanya ingin merasakan, mencurhatkan rasa hati saya, ingin ikut merasakan pada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, yang sampai hari ini kalian belum merdeka. Sementara saya hidup selama 33 tahun di luar negeri. Saya sudah meninggalkan Indonesia, saya sudah merasakan sebuah kemerdekaan, arti kemerdekaan. Saya menonton video para pejabat yang pasti saya tonton sampai habis itu. Kalau sudah KDM, pasti saya nggak akan pernah skip. Saya akan tonton. Dan disitulah saya merasa bangga sekali. Dan saya yakin kok. Saya yakin demi Allah hari ini saya membuat video. Saya yakin. Dengan suara bergetar. Saya yakin dan saya terus berdoa untuk saudara-saudaraku di Indonesia. Semoga Allah cepat mengirim seorang pemimpin yang benar-benar adil dan makmur, yang ditunggu-tunggu, yang seperti cerita almarhum kakek buyut saya dulu. Indonesia akan merasakan hidup tentram, damai, makan kenyang, bahagia, yaitu setelah nanti ada seorang pemimpin, yaitu Ratu Adil. Harapan saya semoga saudaraku di Indonesia cepat terlepas dari penjajahan. Karena dengan sadar, saya ikut merasakan kepedihan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kalian belum mendapatkan keadilan. Sementara saya sudah mendapatkan keadilan di negeri yang saya tinggal. Jadi harapan saya, semoga Allah cepat mengirim seorang pemimpin yang adil dan makmur. Dan harapan saya, demi Allah, saya bersumpah, saya mendoakan, semoga KDM suatu hari dipilih untuk membebaskan saudara-saudaraku di tanah air Indonesia, dibebaskan dari penjajahan. Bukan penjajahan asing, tapi penjajahan dari saudara kalian sendiri, yaitu pengkhianat-pengkhianat bangsa dan penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat pemerintah yang tidak punya nurani. Korupsi semakin merajalela, penderitaan rakyat. Tidak pernah didengarkan suara rakyat kecil. Rakyat kecil hanya dijadikan tempat ladang suara saat ingin pemilihan umum, pemilihan pilpres, pemilihan wilayah, provinsi, kabupaten. Rakyat kecil hanya dijadikan objek untuk mendapatkan suara, tapi setelah itu rakyat tidak pernah lagi didengarkan. Jalan-jalanan rusak, tidak pernah dipedulikan. Setiap saya pulang kampung, saya sangat prihatin. Saya jalan-jalan ke seluruh, banyak saya kalau pulang Indonesia, saya suka jalan-jalan keliling. Seluruh provinsi Lampung saya kelilingin. Tapi yang saya lihat sangat miris. Rakyat nggak menuntut banyak, rakyat Indonesia sebenarnya rakyat yang mudah diatur, rakyat yang sangat sabar. Tapi mereka tidak dimanusiakan karena kalian belum mendapatkan pemimpin yang adil seperti pemimpin di negara kami. Walaupun negara kami tidak beridentitas beragama, tapi alhamdulillah negara kami tinggal, yaitu negara Taiwan, sangat adil makmur dan sangat memanusiakan manusia di sini. Jangankan manusia, Taiwan adalah sebuah negara yang bukan hanya memanusiakan manusia, tapi binatang pun dimanusiakan di sini. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun dimanusiakan. Begitu adilnya hidup di negara Taiwan. Lansia, orang tua, bayi, manusia di sini sangat berharga. Jadi harapan saya akan terus berdoa untuk saudara-saudara saya. Semoga Allah cepat mengirim seorang pemimpin yang adil,
buat saudaraku seluruh di Indonesia, dan semoga kalian cepat berakhir dari penderitaan, dari penjajahan, dan kalian cepat mendapatkan hak dan kemerdekaan hidup di tanah air negeri tercinta Indonesia. Saya dengan gemetar kalau udah ngomong Indonesia. Lihatin, inilah sosok seorang yang pantas kalian panutkan. Tonton video saya ini. Ya, inilah orang yang saya kagumin. Silakan menyimak. Yang terberat itu adalah jadi wakil bupati dan jadi bupati. Itu yang terberat dalam hidup saya. Nah, ketika saya dulu menjabat, saya jam 12 sering keluar dari rumah. Saya selalu memandang bulan. Menghadapi beratnya tekanan hidup. Tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Seperti semua orang tidak mempercayai saya. Dan seperti semua orang setiap hari menghadik saya. Kenapa? Karena cara berpikir saya berbeda. Bersamamu kini ku merasa cinta berseri penuh. Kalian sudah menonton kan? Barusan beberapa video saya tunjukkan tentang keluhuran hati seorang KDM yang mampu menggetarkan hati semua orang, baik dia ada di Indonesia maupun ada di ujung dunia manapun. Saya sangat-sangat mengagumi, bukan mengagumi dia seorang pejabat, tapi saya mengagumi adab yang dia punya, ilmu ketuhanannya yang dia miliki. Benar-benar inilah orang yang pantas suatu hari kalian jadikan panutan. Semoga harapan saya dari video tadi yang setelah kalian lihat, semoga doa saya terjabah dan terkabul. Suatu hari Indonesia benar-benar memiliki pemimpin sosok seperti KDM untuk membebaskan, untuk menghadiahi kesabaran seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu sabar. Kalian adalah orang-orang yang sabar. Berpuluh tahun hidup dalam penjajahan. Berpuluh tahun kalian menunggu sebuah kemerdekaan. Arti menjadikan rasa menjadi manusia sejati di atas bumi pertiwi yang kalian cintai. Mungkin nanti setelah Indonesia adil makmur, mungkin saya tidak bisa menikmatinya. Tapi doa-doa saya dari negeri yang sangat jauh, saya tetap cinta Indonesia. Saya akan terus mendukung. Bila mana suatu hari benar-benar KDM Allah pilih untuk memimpin rakyat Indonesia dengan kearifan dan keluhuran budinya, insya Allah saya akan mendukung dengan doa-doa dan rasa cinta saya pada negeri Indonesia. Walaupun saya sudah bukan lagi bangsa Indonesia, saya bukan lagi warga negara Indonesia. Saya melepas bukan saya tidak cinta Indonesia, tapi karena saya harus menyelamatkan keluarga saya, saudara saya, anak cucu saya, dan takdir mengirim saya untuk menjadi warga negara Taiwan. Jadi karena itu, hati saya tetap bersama kalian.
Semoga Indonesia kelak benar-benar Allah kirim seorang pemimpin yang adil. Harapan saya mempunyai sebuah keyakinan. Yakin Indonesia kalau nanti KDM bisa memimpin rakyat Indonesia. Aku yakin seyakin-yakinnya. Semoga video saya ini kelak menjadi saksi saat benar-benar terjabah atas doa-doa saya berpuluh tahun. Saya menanti negara saya lahir, bisa merasakan kehidupan seperti yang saya rasakan di sini. Tahun demi tahun, gak ada perubahan yang lebih baik. Hanya saya lihatin penderitaan, jeritan rakyat kecil yang tidak pernah didengar. Akhirnya, saya hanya berbisa pasrah. Karena saya hanya seorang rakyat kecil biasa dan saya sudah pasrah terkubur di negeri ini untuk keluarga saya, anak cucu saya ke depan hidup lebih baik. Biarkan saya menguburkan diri saya di negeri ini, tapi hati saya tetap cinta Indonesia. Assalamualaikum, salam rahayu dari Mak Babu Taiwan. Yang saya aslinya dulunya dari Indonesia. Assalamualaikum.